Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sahabat Maki Peduli yang Allah rahmati, bertemu lagi dengan saya Nur Falah pada kajian kami, program kami dalam bahasan tafsir sederhana, namun tentu ada manfaatnya. Setelah dibahas beberapa surat, dan pada pertemuan kali ini bahasannya adalah Suratul Asri. Surah atau surat Al-Asri, surat yang sama-sama sudah kita ketahui dan memang sering dibaca, surat yang teramat sering dikaji dan dipaparkan kepada masyarakat kaitannya dengan waktu. Suratul Asri, surat Al-Asr kita menyebutnya. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. 3 ayat yang ringkas namun syarat akan makna. Langsung saja kita masuk kepada ma'anil kalimat, makna dari kalimat-kalimat atau makna dari kata-kata. Lebih spesifiknya ini makna dari beberapa kata yang ada dalam surat Al-Asr. Ma'anil kalimat, makna kata-kata. Yang pertama, al-asru. Asrun, asr. Dijelaskan di sini bahwa al-asru atau asrun, kita boleh memilih kalau secara kebahasaan ya, bisa menyebutnya, melafadzkannya dengan al-asru atau asrun. Jadi ketika kita menghilangkan alif dan lam, maka kita otomatis membacanya menjadi diakhiri dengan tanwin. Di sini adalah dhammatain. Al-asru bisa dibaca asrun. Namun tentunya dalam kajian kebahasaan, lebih-lebih pada kajian tafsir, nantinya ketika kata yang digunakan asrun dengan tanpa alif lam dan al-asru menggunakan alif lam memiliki makna yang bisa jadi sangat jauh, bisa jadi memiliki kedalaman makna yang berbeda. Di sini dalam ayat ini khususnya kata asru diawali dengan alif lam. Al-asru. Apa itu al-asru? Kita dapat di penjelasannya bahwa al-asru itu waktu sholatil asri. Waktu. Dalam terjemah kita pun sama, waktu. Waktun, al-waktu bimakna, memiliki makna waktu. Sholatil asri, waktu sholat asar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita memiliki 5 waktu. Kalau dimulai dari subuh atau isya biasanya, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah, kita menerjemahkan asrun itu dengan asar biasanya, waktu sholat asar. Sholat apa itu? Sholat asar ya. Maka ini dalam bahasa Arabnya asru, ain shad ro. Sementara dalam terjemah kita seolah asar, jadi ain sin ro, atau mungkin hamzah, hamzah sin ro, asar. Jadi al-asru itu bermakna waktu sholatil asri, waktu sholat asar ya. Tidak jauh berbeda dari lafadznya, terjemah pun seperti demikian. Khusrun bimakna khosaratun.
Khosarotun itu ya kerugian. Khosaroh. Lahul khosaroh misalkan. Jadi baginya kerugian. Lakal khosaroh. Bagimu kerugian. Contoh dalam kalimatnya. Khusrun bimakna khosaroh. Khusrun itu khosaroh. Atau kerugian. Kemudian berikutnya amanu. Dalam kajian bahasa, amanu, amanu adalah bentuk kata kerja. Amanu diartikan, diterjemahkan secara bahasanya, mereka orang-orang yang telah beriman. Amanu. Disebut dalam kebahasan fi'lun madi. Fi'il madi. Jadi pekerjaan yang telah lampau, yang telah lewat. Amanu. Mereka yang beriman. Mereka yang telah beriman. Lebih dari 3 orang. Penjelasannya bagaimana? Amanu billahi. Mereka yang beriman kepada Allah. Wa bi rasulihi. Dan kepada Rasulnya. Kepada utusannya. Dalam agama kita ya tentu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bima ja'a bihi. Dan terhadap apa yang Nabi atau terhadap apa yang Rasul itu datang dengannya, kita harus imani. Apa maksudnya? Itu Alkitab, Al-Quran. Jadi amanu mereka orang-orang yang beriman, artinya beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, yaitu kepada Al-Quran. Dan tentu yang disebut dengan keimanan itu tidak hanya dalam satu segi saja, tapi menyeluruh. Keimanan itu dalam hati iman, dalam lisan nampak bahwa yang dilafazkannya adalah lafaz keimanan, pun demikian dalam kesehariannya. Maka tidak boleh dan tidak patut kita memisahkan keimanan dari perangai, dari aktivitas kita. Jadi keimanan itu melekat kuat dalam segala sisi kehidupan kita. Keseharian kita pun demikian gitu. Jadi keimanan orang itu alamatnya, tandanya bisa terlihat dari kesehariannya. Ya, demikian deh. Berikutnya as-solihatu. Dimana dengan amalul khair. As-solihat. Solihatun. As-solihatu bermakna banyak, tidak hanya satu. Amalul khair. Perangai, pekerjaan al-khair yang bagus, yang baik. Jadi pekerjaan yang baik, yang bagus, al-khair. Selanjutnya tawasau. Wasiyah. Wasiyah itu pesan yang disampaikan. Wasiyah. Di sini tawasau artinya nasoha ba'duhum ba'dun. Jadi wasiyah itu bermakna nasihah. Wasiyah bermakna nasihat. Sebagaimana kita ketahui dalam bahasa kita pun dua-duanya ada. Untuk wasiyah ada. Ketika kita menyebutkan wasiyah, kata wasiyah, maka tidak akan bingung orang-orang ketika mendengar kata itu. Pun demikian ketika mendengar kata nasihah. Jadi wasiyah bimana an-nasihah. Tawasau, namun di sini kata tawasau itu bukan hanya nasoha atau nasihah atau pesan yang disampaikan, tapi nasoha ba'duhum ba'dun. Nasihat sebagian orang kepada sebagian lain, satu kepada yang lainnya, artinya saling gitu. Saling mewasiati, saling memberikan pesan baik. Karena kita sebagai manusia tentunya di satu titik, di satu kondisi kita membutuhkan yang namanya nasihat. Mungkin hari ini kita sedang dalam kondisi hati yang baik-baik saja, dengan kekuatan hati yang sangat bagus. Pada saat itu kita bisa menasihati orang lain. Kita mungkin bisa bertahan untuk diri kita sendiri dalam keimanan misalkan. Tapi dalam kondisi lainnya, bisa jadi kondisi keimanan kita atau kondisi ibadah kita kepada Allah sedang turun. Maka perlu adanya orang untuk menasihati. Jadi nasihat itu adalah satu hal yang harus dibudayakan oleh Muslim. Dan apapun adapun yang diisyaratkan atau yang disampaikan dalam hadis oleh Nabi,
Kan ketika ada orang yang meminta nasihat, memberikannya adalah satu hak yang harus didapatkan oleh orang yang meminta. Gitu. Kemudian berikutnya asobru. Asobru atau sobrun dijelaskan di sini asobru alal makruhi. Bersabar dalam hal-hal yang makruh, yang tidak disukai, yang dibenci. Bagaimana maknanya? Artinya ketika ada hal yang tidak disukai, ada yang dibenci, misalkan Rasul membenci perangai demikian, maka kita bersabar untuk tidak melakukannya. Jadi meninggalkannya, bersabar untuk meninggalkannya. Karena dalam meninggalkan sesuatu yang makruh, yang dibenci, pun demikian pada sesuatu yang dianggap sebagai maksiat, atau disebutkan sebagai maksiat, itu memerlukan kesabaran. Wa ta'ati dan ketaatan. Jadi kesabaran itu di sini disebutkan ketika kita menghadapi sesuatu yang dibenci, ya meninggalkannya, pun dalam ketaatan. Juga dalam kemaksiatan kita harus bersabar karena banyak godaan. Gitu. Kemaksiatan itu menggoda. Itu makna atau ma'anil kalimat. Kita kembali kepada ayatnya, kita terjemahkan secara lugawi, secara bahasa dengan singkat. Pada surat ini, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri. Kita ulik sedikit tentang kebahasannya. Wawu di sini disebut wawu qasam atau wawu sumpah. Bersumpah dengan waktu asar. Wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin. Benar-benar ada dalam kerugian. Khusrin, lafi khusrin. Atau tadi dalam makna kalimatnya khusron. Ya, kerugian. Illalladzina amanu, namun jangan takut, jangan bersedih karena masih ada kesempatan bagi manusia dan tidak setiap manusia ada dalam kerugian. Bagi mereka yang apa, mereka tidak akan rugi. Bagi mereka yang tentunya yang pertama, mereka yang ingin. Apa yang harus dilakukan bagi mereka yang ingin tidak menjadi bagian dari orang yang rugi atau tidak tergolong kepada orang yang rugi? Maka mereka harus memahami illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman tadi. Orang-orang yang beriman dalam hatinya, keimanannya ada, dalam lisannya pun dan dalam amaliyahnya gitu. Wa amilus sholihati, tentunya diikuti dengan amaliyah-amaliyah sholihat gitu. Bagi kita kaum mukmin tentu saja dalam banyak kesempatan kita pun bisa terperosok kepada amaliyah yang bukan baik gitu, yang katakanlah jelek atau setidaknya makruh gitu. Maka bagi kita ketika kita melaksanakan atau melakukan perbuatan yang tidak sholih atau yang tidak baik, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Maka itu adalah solusi bagi seorang mukmin, seorang muslim. Karena memang mana ada manusia yang mulus secara sempurna tanpa ada cacat satupun. Watawasau bil haqqi, dan mereka yang tidak rugi itu adalah selain mereka beriman dan beramal soleh, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Mereka berwasiat saling menasihati satu sama lain dengan al-haq, dengan sesuatu yang hak, watawasau bis sabri, dan kesabaran. Pun di sini ada poin atau nilai menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu di antara pemaknaan surat Al-Asr. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.